Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah. Diberkahkan rezeki kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita wajib maupun sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang menjalankan ibadah puasa pada bulan Syawal tahun ini, Al-Fakir mengucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah terjanjikan dan terjadwal bahwa kita ada materi yaitu tentang tahsinul Quran. Itu belajar tahsin atau belajar ilmu tajwid. Tentunya tahsin ini teramat penting bagi kita, terutama bagi yang gemar membaca Al-Quran. Karena kalau kita belajar atau membaca Quran tanpa menggunakan ilmu tajwid, tidak akan sempurna bacaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib hukumnya kita belajar ilmu tajwid dan mengamalkannya adalah hukumnya fardu kifayah. Materi yang akan Al-Fakir sampaikan adalah tentang masalah istiftahun. Bicara tentang istiftah yang maknanya adalah bisa dikatakan bermakna pembukaan atau muqaddimah. Jadi awalan kita belajar ilmu tajwid, kita harus memahami dulu tentang ilmu istiftah. Di dalam ilmu istiftah itu akan dibahas pertama membicarakan tentang masalah isti'azah. Isti'azah. Yang kedua, bicara tentang masalah basmalah. Dan ketiga, tentang awal atau pangkal surah. Baik, yang pertama kita bicara tentang isti'azah. Segenap bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, membaca isti'azah adalah membaca kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi biasa kalau ibunda atau kita membaca Quran selalu diawali dengan kalimat isti'azah, ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagaimana hukumnya kita membaca isti'azah ketika kita membaca Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika kita membaca Al-Quran, maka ucapkanlah aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dari firman Allah ini atau dari dalil ini, maka beberapa ulama berpendapat bahwa membaca isti'azah ketika hendak membaca Al-Quran hukumnya adalah wajib. Hadirin, hukumnya adalah wajib, artinya harus dibaca. Namun sebagian lagi mengatakan hukumnya adalah sunnah. Jadi Al-Fakir ulangi lagi, dari dalil yang tadi Al-Fakir sampaikan, bahwa hukum membaca isti'azah adalah wajib.
Tapi sebagian ulama ada mengatakan hukumnya sunnah. Kemudian mengapa dihukumkan wajib atau sunnah? Karena memang alasannya tepat. Karena setan itu tidak pernah akan tinggal diam menggoda umat manusia, termasuk orang yang sedang membaca Al-Quran pun tetap digoda oleh setan. Oleh karena itu kita bekali diri kita untuk menghindari dari godaan setan tersebut, yaitu kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ketika kita membaca ta'awuz dengan baik dan benar, kemudian kita membaca Quran, akan bertambah khusyuk ketika kita membacanya, dan insyaallah Allah jauhkan kita dari godaan syaitan. Yang kedua adalah membaca basmalah, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Membaca basmalah, ada beberapa pendapat para ulama tentang hukum membaca basmalah ini. Membaca basmalah menurut pendapat ulama yang masyhur atau kebanyakan ulama, hukumnya adalah wajib. Sedangkan menurut pendapat ulama yang lain, hukumnya adalah sunnah muakkad, pokok, penting, utama. Jadi harus kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagian ulama, terutama ulama yang masyhur, mengatakan hukumnya adalah wajib membaca basmalah dan sunnah muakkadah, sebagian ulama yang lain. Sedangkan membaca basmalah pada ayat-ayat di bukan pangkal awal surah atau di tengah-tengah. Jadi kalau kita membaca Quran bukan dari pangkal tapi dari tengah-tengah, hukumnya adalah sunnah mustahabbah, perbuatan yang sangat disayangi, dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua yang termasuk di atas, yaitu membaca basmalah di awal surah dan membaca basmalah di tengah-tengah surah, itu tidak termasuk di dalam surah At-Taubah. Jadi, bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tidak berlaku. Tidak berlaku pada saat membaca surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah. Apa hukumnya? Kita lihat dulu beberapa pendapat ulama tentang hukum membaca basmalah di awal dan di tengah surah At-Taubah. Membaca basmalah pada surah At-Taubah atau Al-Bara'ah terdapat perbedaan pendapat ulama. Yang pertama adalah ulama Imam Ibnu Hajar, seorang ulama Ibnu Hajar. Beliau mengatakan haram hukumnya membaca basmalah di awal surah dan makruh membaca di tengah-tengah surah At-Taubah. Al-Fakir ulangin, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, haram hukumnya membaca basmalah di awal surah At-Taubah dan makruh hukumnya membaca di tengah-tengah surah At-Taubah. Sedangkan menurut pendapat Imam Ramli, makruh hukumnya membaca basmalah di awal surah At-Taubah dan sunnah membaca di tengah surah At-Taubah. Diulangi lagi ya. Jadi makruh hukumnya membaca basmalah di awal surah At-Taubah, sedangkan sunnah di tengah-tengah surah At-Taubah. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Ramli. Mana pendapat yang benar? Keduanya benar. Ya, keduanya benar. Hanya saja sebagian para qari'ah kita banyak mengambil pendapat Imam Ramli. Ya, jadi menghilangkan kaidah hukum haram. Jadi lebih berpendapat kepada Imam Ramli yang mengatakan makruh ketika dibaca di awal dan sunnah ketika kita membaca di tengah. Karena mungkin bunda juga sepakat kalau kita baca kadang-kadang lupa surah atau kita baca saja basmalahnya, ya. Atau juga memang sengaja ingat kita baca juga. Padahal kita tahu itu tidak boleh dibaca, tapi kadang-kadang kita baca. Nah,
Kalau kita berpegang pendapat Imam Ramli, insya Allah tidak terkena haram, ya, hanya terkena makruh atau sunnah. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poin kedua tentang basmalah. Kemudian yang ketiga yaitu tentang cara istiftah. Ya, cara istiftah itu ada 4 wajah. 4 cara. Maksudnya bukan 4 wajah muka, bukan 4 cara. Ada 4 wajah atau 4 cara. Jadi kalau Bunda nanti membaca Quran, silahkan gunakan salah satu di antaranya. Sehingga nanti kalau kita sudah memahami ilmunya, ada orang baca, kita tidak menyalahkan bahwa itu memang dibenarkan dalam ilmu tahsin. Yang pertama adalah waqaf semua. Waqaf semua. Waqaf maknanya berhenti. Jadi ketika kita baca, berhenti. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Berhenti, stop. Jadi itu cara yang pertama, baik untuk yang memang memiliki nafas yang pendek. Yang kedua, mewasolkan isti'azah dengan basmalah. Wasol maknanya dibaca langsung atau diteruskan. Mewasolkan isti'azah dengan basmalah. Jadi setelah kita baca isti'azah tidak berhenti tapi diteruskan ke basmalah. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, mewasolkan basmalah dengan awal surah. Berhenti di isti'azah, tapi mewasolkan basmalah dengan pangkal awal surah. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu cara yang ketiga. Jadi isti'azah berhenti, mewasalkan basmalah dengan pangkal awal surah. Yang terakhir, wasol semua. Maaf, dibaca semua. Ini bagi yang memiliki nafas yang panjang, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya. Jadi dibaca semua. Isti'azah, basmalah, pangkal awal surah. Ini cara yang keempat. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah cara istiftah yang sering mungkin kita baca, bahkan kita dengar juga oleh para qari, para penghafal Al-Quran, tahfiz Quran. Ada dengan cara pertama, cara kedua, dan cara ketiga. Kedua-duanya atau semuanya benar. Yang jelas tidak boleh salah dan ilmu tajwid. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan terus kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Bacanya tidak usah terburu-buru, pelan-pelan saja. Terlalu pelan juga tidak boleh, terlalu cepat juga tidak boleh, sedang-sedang saja. Ausatuha, di tengah-tengah lebih baik. Perhatikan tahsinnya, panjang, pendek, dengung-dengungnya. Mudah-mudahan segala bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hurufnya Allah berikan pahala 10 kebaikan bagi yang baca Quran dengan baik dan benar. Demikianlah pelajaran tajwid tahsin kita kali ini tentang masalah istiftah. Mudah-mudahan video ini, materi ini bermanfaat buat bunda sekalian dalam rangka terus menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Semoga Allah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah kepada kita, dan insyaAllah akan kita lanjutkan pada pelajaran tajwid yang akan datang dan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Wallahu muwaffiq.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.